bahwa saya bukan orang Islam itu bagaimana ceritanya? Iya, karena memang Anda bukan Islam. Bagaimana ceritanya? Anda pula bertanya sama aku. Karena Anda bukan Islam. Islam itu apa coba? Pondasi Islam itu apa? Satu. Pondasi Islam satu. Apa? Jenggot. Kepala botak gitu. Yang kedua kepala botak. Hah? Gitu. Pondasi Islamnya. Ngaku aja bang, ngaku aja saya ini misionaris yang berpura-pura Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nggak usah, Anda itu terlalu lebay kali, nggak usah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akizuma, yang dimana Akizuma didatangi seorang misionaris botak ya, yang menyamar menjadi seorang muslim. Inilah perilaku orang-orang kafir tuh, kalau tidak menyamar, tidak berbohong, maka Kristen tidak akan pernah eksis di muka bumi. Dan apa yang dibuat oleh orang-orang Kristen itu ya menjadi sebuah kewajiban. Lihatlah aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, kawanan serigala, hendaklah kamu seperti cerdik seperti ular ya, dan tulus seperti merpati katanya. Ini perintah dari kitabnya. Maka tak heran kalaupun ada orang-orang Kristen itu acap kali menyamar-nyamar, mengaku-ngaku sebagai seorang muslim tapi menghina-hina muslim ya, menghina nabi gitu. Nah, ini perilaku orang-orang kafir. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Satu-satunya jalan kebenaran. Kristus adalah satu-satunya jalan. Terus kenapa disembah kalau gitu? Katanya jalan. Ya, jalan. Kenapa dituhankan? Kenapa disembah? Iya, kenapa jalan menuju ke surga disembah? Kenapa disembah kalau dia hanya jalan? Dia kan jalan. Berarti dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Salah ini. Edi salah. Kenapa murid saya begitu? Aduh, saya nggak pernah ngajarin kalau jalan itu adalah tujuan. Jalan itu adalah arah, metode, cara, hal yang harus dilalui untuk menuju kepada tujuan. Begitu. Makanya Bang Juma, iya, melalui dia, melalui Yesus. Terus kenapa Anda justru menyembah Yesus? Katanya melalui. Anda ngerti melalui rintangan, berarti rintangan itu harus dilalui. Melalui masa-masa sulit, berarti masa sulit itu harus dilalui. Melalui Monas, berarti harus melewati Monas. Melalui Yesus, berarti harus melewati Yesus untuk sampai ke tujuan. Kenapa jadi Yesus yang jadi tujuan, Cak Kangkung? Ya, karena dia adalah firman. Firman itu bersama dia. Justru kan karena itu. Ya, dia firman. Artinya apa kalau dia firman? Dia perkataan. Nah, sebagai perkataan dia di situ sebagai tujuan atau dia sebagai jalan? Ya. Jadi secara pemikiran saya yang sehat, Bang Juma, itu benar-benar bahwa Tuhan nggak Yesus sehat itu nggak sehat. Saudaraku, itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Kenapa? Karena Anda menjadikan Kristus sebagai sembahan. Hanya ada dua yang menginginkan disembah di muka bumi ini. Yang pertama adalah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah iblis. Nah, sekarang iblis ketika dia ingin disembah, iblisnya nebeng pakai nama siapa?
Sorry. Gimana? Iblisnya nebeng pakai nama siapa? Ayo. Itu kalau Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini kenapa diwaspadai? Karena penyesatnya memakai nama Yesus Kristus. Iya, Bang Juma. Nah sekarang orang banyak yang menjadi korban Kristus palsu itu siapa? Kan gitu. Iya. Kristus palsunya menginginkan manusia menuhankan dirinya. Nah, betul nggak? Ya, itu kan pandangan Bang Juma. Kalau pandangan yang Yesus percaya yang kepada mengatakan Yesus itu. Kristus itu nggak ada palsunya. Ada dua, Bang. Ada dua tipikal kelompok manusia di atas muka bumi ini yang percaya kepada Kristus. Yang pertama orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, utusan Tuhan untuk mereka. Yang kedua adalah Kristen yang menganggap Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bang Juma, kalau kita berbicara sekarang, tentang orang Yahudi, orang Yahudi itu yang menyalibkan Yesus itu orang yang bebal, orang yang membenci Yesus, yang menyalibkan Yesus itu orang yang tidak percaya, orang yang bebal, orang yang ingin mengakui bahwa ajarannya benar waktu itu. Makanya Yesus disalibkan. Iya kan Bang Juma? Oke. Berarti penyaliban itu hadiah dari mana? Kalau masalah hadiah, nggak ada hadiah. Itu kalau masalah apa? Hadiahnya ya berkat kepada Bapa di surga. Kalau tadi katanya itu dihadiahkan, iblis, ada. orang-orang yang tidak percaya, betul nggak? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang kan makanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, iblis, setan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, iblis, setan, itulah yang menyalibkan Yesus. Berarti salib ini adalah rencana iblis kan? Ya kalau rencana gini Bang Juma, ya kan? Kalau rencana ya mungkin, maaf teman-teman di YouTube, maaf. Yang merencanakan kan Allah Bapa, tapi yang menginginkan menyalibkan ya itu iblis. Di mana? Tunggu. Di mana Anda bisa mengatakan Tuhan Bapa yang menginginkan sementara Yesus mengatakan iblis yang menginginkan penyaliban, bukan Bapa. Yesus yang berkata loh. Mengingin dengan merencanakan apakah sama dengan Bang Juma? Ya, kalau secara iblis yang merencanakan. Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana. Markus 14 nomor 1, iblis berencana. Matius 26 nomor 59 nomor 4, iblis berencana. Lukas 4, Matius 4, iblis berencana. Bahkan bukan hanya rencana, malah iblis mempraktekkan untuk membunuh Yesus. Iblis kan merencana, Sorry, tapi teman-teman Allah YouTube. kan, Allah Bapa kan di surga kan nggak merencanakan. Lah, memang makanya. Jadi penyaliban itu rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Iblis yang punya rencana. Nah sekarang apa yang Anda temukan, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari rencana iblis ini? Ayo. Ya karena Bapa, apa yang iblis sediakan kepada saudara? Karena Bapa di surga lebih kuasa dari iblis, ya hidup kembali. Itu Bang Juma. Apa ini? Ngomong yang benar lah. Ngomong ya yang kan, benar. Iblis atau setan kan menyalibkan. Karena kuasa Allah Bapa di surga ya dihidupkan kembali. Sorry teman-teman di YouTube. Iya, enggak, masalahnya gini loh. Yang menginginkan penyaliban itu siapa? Yang merencanakan penyaliban itu siapa? Anda menjawabnya iblis. Berhasil nggak? Berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis itu?
Itu loh yang Anda harus pikirkan, yang Anda harus renungkan. Nah, sekarang ketika iblisnya ini berencana kemudian untuk menyalib Yesus, berarti iblis ini punya karya dong. Nah, setelahnya apakah berhenti sampai situ? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, apa akibat setelah penyaliban? Akibat setelah penyaliban muncul Kristen yang menuhankan Kristus. Ayo. Itulah akibatnya. Akibat hadiah daripada iblis merencanakan penyaliban kepada Kristus, banyak orang terperdaya sehingga menyembah kepada korban yang sudah direncanakan iblis tersebut. Itu fakta, itu real. Kepada siapa orang-orang harus waspada menurut Yesus? Kepada iblis yang mengaku Kristus. Jelas itu. Jadi Itu apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Kan begitu poinnya. Nah, sekarang kelompok yang pergi ke seluruh dunia membawa nama Yesus Kristus itu siapa? Kristen, bukan? Maka manusia harus waspada kepada Kristen. Titik. Kami diminta oleh Yesus, orang Yahudi diminta oleh Yesus untuk waspada kepada Kristen. Berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena cuman Kristen yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus, tak ada yang lain. Sampai sini paham, Saudara Siaga Gulo? Itu kan memang saya paham, tapi itu kan pandangan Bang Juma. Tapi kalau keyakinanku Bang Juma, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. iya. Oke, mungkin saya keliru. Sekarang begini, Yesus minta muridnya waspada kepada penyesat. Penyesat ini memakai nama siapa? Jawab dengan jujur. Maksudnya gimana? Penyesat ini memakai nama siapa? Setan. Ya, penyesat ini memakai nama siapa? Setan. Kalau penyesat itu setan. Iya, setan ini memakai nama siapa? Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Itu ucapan Yesus. Berarti setannya memakai nama siapa? Itu kan yang mengaku, itu kan yang apa itu? Ibaratnya kayak contohnya iya, kayak contohnya sekarang ini, iya kan? Contohnya presiden kita Prabowo. Kenapa dari ke situ? Iya, ingat Kenapa dari maksudnya kan situ? ada yang mengaku-ngaku saya Prabowo. Ditelusuri juga yang mengaku-ngaku jadi Prabowo itu jadi presiden itu ya siapa sebenarnya? Bagaimana ajarannya? Kan gitu. Nah, lihatlah agamamu. Menyembah kepada Kristus itu ajaran siapa? Makan babi itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Ibadah minggu itu ajaran Yesus. Tidak bersunat itu ajaran Yesus rupanya. Lihat agamamu. Perhatikan agamamu. Kenapa agamamu berbeda dengan ajaran Yahudi? Kenapa? Padahal katanya dari Yahudi. Kenapa berbeda? Ya karena dari Yesus yang tadi itu. Yang bukan Yesus. Yang Anda sendiri sebut sebagai iblis. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu memakai namaku. Berarti iblisnya memakai nama Yesus, bukan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu yang memakai namaku. Bisa saya jawab? Iblisnya memakai nama siapa? Silakan. Ya, setan. Bisa saya jawab Bang Juma? Iblisnya setannya ini memakai nama siapa? Bisa saya jawab Bang Juma? Itu Bang Juma, kata Bang Juma tadi makan babi. Setannya memakai nama siapa? Ini ya, kita bicara dulu tentang makan babi, tentang tidak bersunat atau bagaimana. Kan itu kan percuma aja kan, Bang, percuma. Yesus berkata, kalau abang Yesus yakinkan itu dalam, keimanan, di dalam kitab saudara. Saya cap abang itu berarti itu abang selalu mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau untuk apa? Kebaikan. Itu namanya baru mengimani. Kalau abang cuma mengimani kayak makan babi itu maksudnya orang makan babi enggak baik. Itu salah, itu pikiran abang Juma itu. Kalau namanya mengimani ini ya kelakuan kita, hati kita.
bukan sunat, bukan makan babi itu, bukan. Jadi kalau hal-hal kayak gitu Bang Juma, saya nggak percaya, tapi nggak tahu ya kalau macam Bang Juma percaya mempercayai hal-hal kayak gitu. Ya, gimana Anda ini? Itulah makanya aku katakan Anda ini bukan pengikut Yesus asli. Yesus asli mengatakan di dalam kitab saudara Markus 13 nomor 31. Yesus aslinya yang mengatakan itu. Langit, bumi boleh lenyap, boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Apa perkataanku? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Itu kata Yesus. Taurat jangan makan babi. Itu, barang siapa yang meniadakan itu, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi kenapa Anda yang melanggar hukum Taurat tersebut, sabar dulu, masih menganggap diri Anda melakukan kebenaran? Kenapa? Karena Anda tersesat telah mengikuti Kristus yang lain. Inilah Abang Juma pemikirannya. Masa makan babi itu salah? Enggak salah lah kalau contohnya Bang Juma ada yang makan babi. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Tapi kenapa Anda tidak peduli dengan ucapan Yesus itu? Karena Anda lebih percaya kepada yang palsu. Itu kan Bang Juma. Ya Allah. Iya betul Saya kata lagi Bang yang Juma. Tetapi yang betul. Itu kan Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang di dunia. Apa pula? Iya. Apa pula? Sesudah dia disalibkan, itulah penebus itu Bang Juma. Itu bahkan semua itu nggak berlaku lagi. Penyaliban itu sudah melanggar Taurat. Penyaliban itu melanggar Taurat. Hukum Taurat itu tidak boleh membunuh orang yang benar. Paham? Tidak boleh. Nah, kalau Anda mengatakan penyaliban itu justru tidak, Anda salah. Membunuh Yesus itu adalah pelanggaran hukum Taurat. Tidak boleh membunuh. Jangan kau membunuh. Keluaran 20. Barang siapa yang membunuh, maka dia akan menempati tempat neraka. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap hukum Taurat dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada bangsa lain, maka akan menempati neraka. Oke, bisa saya jawab Bang Juma? Silakan. Sorry, betul kata Abang itu, kalau seperti ada orang yang meninggal itu mati total, tidak bangkit-bangkit lagi. Ini kan keajaibannya kan bangkit kembali, dibangkitkan oleh bukan Bapa masalah di surga. Kalau yang bangkit, kalau yang bangkit kata Yesus itu iblis. Yesusnya yang berkata itu. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15. Iblis ke dalam dunia orang mati, ke dalam liang kubur aku simpan engkau wahai iblis. Yesaya 14 nomor 15. Iblis disimpan di dalam kubur. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yang bangkit itu iblis. Makanya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 itu Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Oke Bang Juma, bisa saya apa Bang Juma jawab? Silakan. Oke, sekalian saya ingin bertanya juga ini Bang Juma ya. Oke. Silakan. Semalam saya tonton Bang Edis TV, dia buka itu Al-Quran itu, di Muslim orang yang tidak berdosa aja akan dimusnahkan. Ada nih. Coba Abang jelaskan itu. Betul itu. Benar sekali. Lah, coba sekarang dulu. begini. Sekarang begini, dengarkan saya. Kalau manusia itu tidak ada akal budi, boleh nggak manusia itu dianggap waras? Boleh nggak?
Ya bisa boleh. Boleh nggak? Boleh. Hah? Orang tidak berakal dibilang waras. Ya kalau benar yang dikatakannya bagaimana? Orang gila itu kena hukum nggak orang gila itu? Kalau orang gila enggak. Buktinya orang-orang gila di sini iya. Orang gila nggak kena hukum kan? Iya, sebenarnya kan ini Orang gila nggak kena hukum kan? enggak karena kalau orang gila enggak. kebanyakan kebanyakan Orang di Indonesia gila, ini banyak orang gila. Apakah dihukum orang itu? Enggak, dibiarkan Enggak, sudah selesai. 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 Secara Nah, logika aja kita, Pak. Mau ngomong apa Anda? Mau ngomong apa? Saya, Bang. Mau ngomong apa? Itu mau minta penjelasan Mau ngomong apa? apakah betul itu orang di dalam Ya makanya itu diam, tertulis makanya nama- diam. Nah, Makanya diam. Kalau saya menjelaskan diam. Oke. Hadisnya mengatakan sekiranya kalian tidak melakukan dosa, maka aku akan melenyapkan kalian dan akan menggantikan dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Betul? Betul? Iya. Itu kan yang dibahas hadis kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan itu Maha Penyayang. Nah, kalau manusia diciptakan tidak ada potensi berdosa, lalu buat apa Maha Pengampunnya Tuhan itu? Untuk apa? Untuk apa Tuhan Maha Pengampun? Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Satu Tawarik 14 nomor 7. Bukankah demikian adanya? Lalu untuk apa sifat Maha Pengampun itu kalau manusia diciptakan tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Ayo, untuk apa? Manusia tanpa potensi ingin melakukan dosa, berarti manusia sama seperti monyet. Sama seperti orang gila. Justru karena manusia punya potensi, lah kan harus pendapatku, masa pendapatmu? Makhluk kuburan aja kau sembah, masa pendapatmu yang saya mau dengar? Kalau manusia tidak punya potensi melakukan dosa, maka manusia sama halnya dengan kucing, monyet. Kutanya dulu samamu, monyet itu punya dosa enggak? Ya gimana Monyet itu punya dosa gimana enggak? gimana kita bisa menilainya karena dia kan bukan enggak, kutanya dulu, monyet itu punya dosa enggak? Mulai ngaco, mulai Abang ngaco, tanya mulai sama ngaco. dunia, Monyet itu punya dosa. dunia hewan. Jangan Monyet ke itu dunia punya manusia dosa enggak? ditanya. Ya jangan tanya sama aku karena aku kan manusia. Makanya andai saja, dengar. Makanya andai saja manusia itu tabiatnya, karakternya seperti monyet, maka manusia itu akan dihapuskan. Tapi karena manusia punya tingkat intelijensi, dia punya kehendak bebas, free will, maka Tuhan tidak menghapuskan manusia. Itulah bukti bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Maka Tuhan tidak menghapuskan manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu sempurna. Apa manusia dikatakan sempurna? Karena dia bisa berbuat dosa, dia juga bisa bertobat, dia juga bisa berbuat baik. Nah, kalau manusia tidak bisa berbuat dosa, hanya berbuat baik saja, apa gunanya kita dicipta? Apa gunanya kita diciptakan kalau kita hanya bisa berbuat baik saja? Sama seperti monyet berarti. Iya kan? Mikir nggak sampai sana? Nggak mikir, pasti nggak mikir. Nah, sekarang tunjukkan manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Satu aja. Manusia yang tidak pernah melakukan dosa, satu aja. Alamak, teman-teman di YouTube, maaf ya. Ayo, tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Ayo. Saya jawab, ada. Siapa? Tuhan Yesus, Bang Jumah. Nenekmu kiper. Justru dia yang menanggung seluruh dosa. Kau katakan tidak berdosa. Ya, dosanya yang nggak berdosa kan Tuhan Yesus. Dosanya Yesus. Ketika dia Yesus kau katakan tidak berdosa. Yohanes 13 nomor 3. Dia mengatakan bahwa Dia mengatakan bahwa Yesusnya mengatakan bahwa
Tidak ada manusia yang pernah naik ke surga selain daripada aku. Bohong enggak itu dia? Bohong enggak Yesus? Enggak, Bang Juma. Bohong enggak? Kutanya dulu kamu. Kalau Elia naik Tuhan enggak ke Yesus surga? nggak pernah bohong. Elia naik enggak ke surga? Kalau sampai ke Naik pembahasan nggak di ke situ, surga Bang Elia? Juma, saya kurang apa ke situ. Tapi yang jelasnya, karena Abang Juma bilang tadi bagaimana ya Teman-teman YouTube, sorry 100% ya Enggak, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku, kata Yesus. Berdosa enggak itu? Karena dia sudah bohong. Berdosa enggak? Kutanya dulu samamu. Kalau berbohong dosa atau tidak? Mampus. Tolong admin saya yang di Makassar, apa lampu sudah nyala? Bisa nggak ditarik live saya ini? Iya, tolong ya, saya matikan di sini ya. Kasihan yang di YouTube nggak bisa nyimak. Teman-teman yang ada di YouTube, kita tutup ini dulu. Habis itu nonton kembali. Yesus tidak ada dosa. Dia mengatakan tak ada orang yang pernah naik surga selain aku. Bah, parah. Nah, itulah buktinya. Bibelmu itu tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Apakah betul itu ucapan Yesus? Atau bukan ucapan Yesus? Selamat siang Zuma. Selamat siang juga, saudara. Kalau menurutmu kenapa monyet tidak dimusnahkan oleh Allah? Apa karena monyet juga berdosa? Nanti kejujuran ya. Oke. Nanti kejujuran. Kita bahas tema ya. Kita bahas tema terkait dengan penyaliban ini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan internal Kristen. Ini dunia kekristenan sekarang lagi terguncang hebat. Ini yang saat ini kenapa? Lagi ngapain ini? Saudara ini, Bas ini lagi ngapain? Woi. Oh, lagi cuci patung Yesus, jangan di sini. Ayo buka kameramu, saudara Prawira. Buka kamera. Oh, boleh, Silakan. boleh. Boleh. Apa yang kamu mau lihat dari Saya wajah? sudah undang. Oke, ayo. Enggak ada yang mau lihat Penasaran wajahmu. nih lihat wajah saya. Buka aja. Enggak, Saya udah buka saya kamera. bukan home rank kayak di gereja banyak home rank. Masa? Udah mana ada? Ya, Mana ada terbuka ya, yang kameramu? penting ya ini udah saya buka Nggak usah kamera lebay saya. kali. Kan kamu kan minta buka kamera, ini udah saya buka. Oke, kita bahas. Iya. Kalau Oke. menurut saya Nah, kamu sekarang ini muslim permasalahannya yang adalah yang sedang hangat yang sedang hangat-hangatnya dibahas sekarang ini adalah dunia kekristenan khususnya di Indonesia itu terguncang dengan tema saya yang mengatakan bahwa salib itu adalah rencana setan. Ayo, bagaimana bantahanmu? Silakan. salib itu rencana setan. Bantahanmu gimana? Ya menurut Iya. coba jelaskan dulu argumenmu. Nanti saya jawab gampang ini. Lah, saya tidak perlu berargumen. Saya sudah menjelaskan bahwa salib adalah rencana setan. Titik. Bantah. Ini salib apa maksudmu? Salib apa? Dalam Orang konteks apa? licik seperti ini. Ayo, bantah, Ayolah. bantah, cepat. Ya jelaskan Bantah, apa bantah, maksudmu. bantah, bantah. Silakan kau bantah. Ya, oke saya bantah semua. Silakan kau apa? bantah. Menurutmu Tuhan Yesus itu disalib adalah rencana Silakan. iblis. Gitu, itu maksudmu? Ya, Oh begitu. Iya. Oke. Kalau menurutmu begitu kan? Menurutmu apa? Apa menurut Anda? menurut Yesus, Oh, menurut Yesus. orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu menurut benar. Yesus. Benar. Dan apa yang
dan apa yang dikatakan Yesus itu betul. Bahwasanya yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Oke? Ayo kau bantah. Memang yang ingin Silakan kau membunuhnya bantah. kan memang iblis. Lalu yang menjadi rencana Silakan kau Bapa di bantah. surga itu adalah karya keselamatannya, ya. Adalah karya keselamatannya. Ya, Persoalan matinya dengan- pada zaman Romawi. ini kita berbicara ketika mengenai salib. itu- Sabar. Ini Iya. berbicara mengenai salib. Ini salib yang Iya, kita bahas ini salib. Bukan keselamatan, salib. Nah, Iya, kalau memang tentang penyalipan, ya, penyalipan itu siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? enggak. Yang menyalibkan Tuhan Yesus Itu salib rencana setan atau rencana Tuhan? Rencana Bukan maksudmu, itu yang jadi, sedang dibahas. Gini, supaya jelas ya. Menurut Yang Zuma, merencanakan itu, penyaliban sabar. itu, yang merencanakan penyaliban itu iblis atau Tuhan? Ngaco. Yang merencanakan, siapa Kemana-mana yang merencanakan pergimu? menurutmu? Bahas entah kenal mana. Siapa yang merencanakan? Ya. Merencanakan sejak Yesus zaman- berkata yang berencana membunuh Yesus. Hei. Yang berencana membunuh Yesus menurut Yesus adalah iblis. yang iblis, berencana kata membunuh Yesus. Ya, oke. Ya, saya terima itu. Yang berencana membunuhnya. Terima kasih banyak. Rencana membunuh Yesus, menyalibkan Yesus itu adalah iblis, betul? Ya, pada saat kematian di penyalipan ya. Ya, penyalipan itu. Berarti kamu sudah akui kan bahwa dasar awal terjadinya penyaliban itu adalah rencana iblis. Oke? Jadi gini ya. Iblis itu ya, pada saat kamu dengar penjelasan apa tidak Zuma? Zuma ini dia meminta Ketawa penjelasan dulu saya, dong, dia ketawa sendiri dulu nggak berani sedikit, untuk ketawa mendengar dulu. penjelasannya. Kenapa kau takut mendengar penjelasannya? Oke. Kenapa kau takut mendengar penjelasan? Sekarang Zuma? ya izinkan saya tertawa dong. Masa kayak gitu? Loh, saya kalau cuma begitu tertawa izinkan saya sejenak, masa menjelaskan nggak dong. bisa? Ini kan komal saya. Ya, sekarang silakan setelah saya tertawa mengetahui bahwa kamu mengakui bahwa salib itu adalah rencana setan, silakan kau bernarasi. Begitu kawan. Nah, penting saya sudah tertawa dulu. Gini, iblis itu merencanakan dan membuat rencana jahat itu untuk membunuh Yesus pada saat Yesus itu sudah ada di dunia ini kan. Pada saat dia mulai menjalankan tugas-tugas yang Ya iyalah. yang dibebankan kepadanya, ya kan? Benar kan? Apa menurutmu? Berhasil nggak iblis? Ya sabar dulu. Apa menurutmu Tuhan yang Maha Kuasa Bapa itu yang disebut Bapa itu mengetahui nggak kira-kira bahwa acara itu akan terjadi? Mengetahui dong, mengetahui. Ya, mengetahui. Makanya Tuhan punya Betul. rencana menyelamatkan dia. Gini, oke. Jadi Tuhan Bapa itu Mengetahui. Nah sekarang permasalahannya di sini. Permasalahannya. Sabar, pelan-pelan. Zuma. Iya, makanya sabar, permasalahannya pelan-pelan, coba. pelan-pelan. Dengar. Saya mau menjelaskan gimana, Permasalahannya Zuma? adalah Kok takut amat sih? ketika iblis berencana membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, pertanyaan saya, berhasil atau tidak? Nah, itu. Kamu sudah mengatakan iblis yang punya rencana. Pertanyaan selanjutnya, berhasil atau tidak rencana iblis itu? Silakan kau jawab. Iblis yang Oke, berkarya, berhasil, Kristen yang ya, menikmati. berhasil. Betul. Sekarang. Karena tanpa Berhasil. kebodohan, gini sabar, Berhasil. tanpa sepengetahuan iblis, Berhasil. ternyata dia telah Berhasil. membuat Yesus Nah. menggenapi tugasnya. Berhasil. Loh, kok turun? Ingat ya teman-teman, dari saudara Ehad Prawira tadi itu, pertama dia sudah mengakui penyaliban adalah rencana setan. Tepuk tangan untuk itu. Ketika setan berencana menyalib Yesus, berhasil atau tidak? Apa jawabannya? Berhasil.
Sayangnya dia turun. Pertanyaan ketiga, levelnya naik. Apa? Kenapa kau turunkan saya? Anda sudah Zuma? mengakui. Nggak usah bohong-bohong lah. Ini Anda ada sudah mengakui. 2.900 orang lagi nonton. Anda sudah mengakui penyaliban itu adalah rencana iblis. Yang kedua, Anda sudah mengakui bahwa iblis berhasil menyalip Yesus. Pertanyaan yang ketiga, dengar pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apa yang Kristen dapatkan? Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis tersebut? Jawab. Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis membunuh Yesus? Jawab. Apa yang kamu dapat dari hasil kerja iblis? Ya, rencana besar Bapa untuk keselamatan manusia terjadi. Itu dia. Kenapa kau bawa-bawa Bapak? Jangan kau bawa-bawa Bapak. Jangan kau bawa-bawa. Gini, dia tidak tahu bahwa apa yang dia jangan kau lakukan bawa-bawa. itu. Jangan karya setan kau tuduhkan ke Bapak. Jangan. Kau yang mengakui rencana penyaliban Bapak adalah iblis. Berhasil tidak? Berhasil. Iblisnya berhasil. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Kristen dapatkan? Apa yang Kristen dapatkan? Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis? Jawab. Yang membunuh Yesus itu. Buka kameramu. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan atas keberhasilan iblis? Apa yang kamu dapatkan sebagai Kristen? Apa yang kalian dapatkan? Yang membunuh Yesus itu iblis atau manusia? Zuma, jawab. Enggak usah terlalu banyak bicara. Itu rencana iblis. Itu rencana iblis. Dan kamu sudah mengiyakan. Kamu sudah mengiyakan. Siapapun yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu adalah melakukan rencana setan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tapi yang apa yang siapa? kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari rencana iblis itu? Jawab. Ini Zuma. Apa yang kamu dapatkan dari keberhasilan iblis menyalip Tuhan lo? Apa yang kamu dapat? Jawab. Yang menyalip Tuhan itu iblis atau manusia? Tidak ada urusan siapapun itu sedang melakukan rencana iblis. Siapapun itu, nggak perlu. Mau dia siapapun yang menyalibkan Yesus, mereka sedang melakukan rencana iblis. Siapapun itu. Sekarang Kristen mendapatkan apa dari keberhasilan setan tersebut? Jawab. Apa yang kamu dapat? Setelah iblis bapakmu itu berhasil membunuh Yesus, apa yang kamu dapat? Ini yang menyalibkan itu, apa yang kau dapat? Iblis atau manusia? Kau jawablah dulu itu. Manusia yang adalah manusia yang dipakai oleh iblis. Manusia yang dipakai iblis untuk melancarkan rencana iblis. Udah nggak usah kutanya itu. Kau jadi lemah kali ilmunya. Sekarang permasalahannya ada di Kristen. Apa yang Kristen dapatkan? Dengar. Hei. Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis membunuh Tuhan lu? Jawab. Apa yang kamu dapat dari hasil kerja iblis ini? Apa? Kenapa saya di-mute terus? Apa yang kau dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari kerja iblis bapakmu? Ayo. Apa yang kamu dapat? Pertama-tama, yang membunuh Yesus itu adalah manusia, ya. Nah, jika saya memakai analogi ini, ya, Zuma membunuh seorang manusia, ya, oleh karena pengaruh daripada iblis. Nah, yang masuk neraka itu iblis atau Zuma? Sekarang apa yang kamu dapatkan? Kau jawablah Zuma. Apa yang kamu dapat? Si Sambo ini. Apa yang kamu dapatkan dari rencana iblis ini? Hei, apa yang kamu dapatkan dari berhasilnya iblis membunuh Tuhanmu? Kamu dapat apa dari hasil kerja iblis itu? Pakai otak lu, ngapain kau tanya-tanya yang lagi? Mau yang menyalibkan masuk neraka ke, masuk sapi tengke, nggak ada urusan. Kamu yang kutanya, kamu. Apa yang kau dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Apa? Keselamatan. Berarti iblis itu pahlawan atau penjahat bagimu? Kan gitu. Endingnya di situ. Iblis pahlawanmu atau iblis itu adalah penjahat bagimu? Ya. Silakan buka kamera. Ya, Abang Zuma, aku pesan kalau diskusi
Itu jangan di mute suara Oten. Gitu loh. Bang Suma beda jauh kelas sama Edis. Harus fair. Iya. Itu aja pesan Mukamu saya. mirip Supaya Edis, Bang. diskusinya enak. Sepupu ya? Kamu keluarga Nah, sama Edis? beda kualitas Oh. semua dengan Edis. Suka di mute. Oh iya. Oh iya. Mukamu kayak Darto Helen. Kirain ini naik tidak berdebat tapi muka pucat, ludah kering, gigi kering. Edis itu jangan ku bawa ke sini. Dia itu muridku. Kok nggak tahu dia berdiri di kubuhku terkait penyaliban? Dia mengatakan rencana iblislah penyaliban itu. Nggak malu kau? Dia itu muridnya Bang Suma. Diam-diam dia berguru samaku. Udah muka kotak begitu, berani pula aku tampil. Ayo silakan host dinaikkan lagi, moderator dinaikkan. Pokoknya kita panen hari ini, panen. Edis, tapi gemetaran. Edis, ini ludah sudah kering di mulut, udah pucat kayak gitu masih berani juga. Kirain mau berdiskusi, ternyata mau pamer kebodohan. Edisnya kau suruh ke sini biar kami kompak membahas bahwa salib itu adalah rencana iblis. Nanti dia itu keluar dari kubu saya ketika sampai di ending. Apa endingnya? Apa kedudukan iblis sekarang ini untukmu? Pahlawan atau penjahat? Dia kan setuju salib itu rencana iblis. Nah, apa yang kamu dapatkan? Keselamatan. Berarti iblis ini bagimu pahlawan atau penjahat? Nah, di situ dia KO-nya. Makanya Pak Bom bertahan. Ini kalau kau ikuti keinginan Edis, berarti ujung-ujungnya iblis ini pahlawan bagi keselamatan kita. Kacau. Dari tadi dia minta begitu, Nek, diam. Nah gitu dong. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Zuma, apa kabar? Alaika. Baik, alhamdulillah. Ya. Bagus. Sudah menyatakan diri sebagai non Muslim atau masih berpura-pura jadi Islam? Kenapa? Sebentar ya. Oke. Masih ngaku-ngaku Islam atau sudah menyatakan diri dengan tampilan yang sebenarnya? Anda terkesan apa tuh? Bahwa saya bukan orang Islam itu bagaimana ceritanya? Iya, karena memang Anda bukan Islam. Bagaimana ceritanya? Anda pula bertanya sama aku. Karena Anda bukan Islam. Islam itu apa coba? Pondasi Islam itu apa? Satu. Pondasi Islam satu. Apa? Jenggot. Kepala botak gitu. Yang kedua kepala botak. Gitu. Pondasi Islamnya. Ngaku aja Bang, ngaku aja saya ini misionaris yang berpura-pura Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nggak usah Anda itu terlalu lebay kali, nggak usah. Sekarang itu umat Islam nggak bisa ditipu dengan tampilan-tampilan sosok Islam kayak Anda, itu nggak perlu. Kami sudah tahu. Gerakan Kristen itu kami udah tahu bagaimana mereka punya rencana C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kami udah ngerti. Bahkan masuk ke pesantren-pesantren, pura-pura jadi ulama pun bisa bahasa Arab, bisa nahwu Arab dan seterusnya. Udah ngerti kami itu Bang. Jadi lebih baik Anda tampil, saya ini adalah Kristiani, ingin mendebat Islam. Gitu Abang, daripada Anda mengaku Islam tapi nyerang Islam. Paham? Bagaimana Anda tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang Islam? Nah, itu kan. Tengoklah kan. Ajaran apa ini? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam. Ente datang mengajarkan apa? Menyerang Islam. Ada nggak ajaran Islam menyerang Islam? Kutanya dulu. Al-Quran menolak agama Nabi Muhammad.
Nah itu mulai gila kan, udah turunkan pencuri ayam ini. Kamu Jadi, botak ini perlu laknat, kita bahas. Sebentar, kita turun nih- biadab. Kamu biadab, kamu iblis, oten, kampret. Tidak perlu kita diskusi kecuali Anda sudah mengaku sebagai seorang Kristen, baru diskusi dengan saya. Lah kalau Anda masih mengatakan saya bukan Kristen, saya Islam, tapi mau menyerang Islam, gimana ceritanya Islam menyerang Islam itu? Hah? Berpura-pura dia jadi Islam, padahal dia bukan Islam. Orang gila. Tampil dulu, saudara Cakra. Anda tampil, jangan menggunakan label Islam. Kenapa? Umat Islam sudah tahu batasan-batasan sebagai seorang Islam itu seperti apa. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan diri Anda sebagai seorang Muslim, tapi menyerang ajaran Islam, menyerang Nabi Muhammad, ya itu artinya Anda seperti Paulus. Mengaku pengikut Yesus, tapi menyerang Yesus. Mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi menyerang Nabi Muhammad. Paham? Kau botak licin, batu cila. Oke, silakan. Yang nyata saja, yang jelas saja, yang betul-betul mengatakan dirinya penyembah Kristus. Nah, itu baru pura-pura Islam lagi. Jangan pura-pura Islam, ngaku Kristen, udah selesai, atau ngaku ateis. Jangan kau hanya modal pamer botakmu itu, botak, kumis panjang, tapi bukan Islam. Ya Bang Juma. Muncul lagi. Buka kameranya, buka. Ya bentar aja ini Bang Juma, mau nanya kenapa diturunkan abang itu tadi yang berjenggot itu tadi Bang Juma. Karena dia non Muslim, ngaku Muslim. Oh, karena secara apa Muslim itu kalau apa itu ibaratnya ada jenggotnya. Tapi Yahudi juga begitu. Oke lah Bang Juma. Oke. Nah, jadi apa yang kamu terima dari karya iblis? Setelah iblis berhasil menyalibkan Tuhanmu, apa yang kamu dapatkan dari iblis? Ya sebenarnya yang saya dapatkan dari iblis nggak ada Bang Juma. Lah, Udah berapa katanya kali saya selamat, bilang katanya dengan penyaliban Yesus kalian diselamatkan. Mana yang betul ini? ya kan diselamatkan kan karena kuasa Tuhan, kan dihidupkan kembali. Itulah kuasanya. Bisa nggak Tuhanmu itu hidup tanpa dibunuh dulu? Ya bisa lah hidup kekal orang kok Bapak di surga Bagaimana ada. ceritanya? Aduh, orang gila ini. Kamu istirahat dulu, Bang. Kamu istirahat. Kamu istirahat dulu. Kamu istirahat. Kamu istirahat dulu. Silakan naikkan Kristen yang jelas-jelas Kristen yang tidak malu mengaku Kristen, yang berpura-pura tidak berpura-pura jadi Islam. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana seorang seorang misionaris ini bernamakan Cakra gitu ya, mengaku dari Aceh lah segala macam. Demi Allah dia bukan orang Aceh, berbohong itu ya. Dia adalah orang-orang Kristen ya, yang menyamar lalu mengaku sebagai orang Aceh, karena orang-orang Aceh ini kan mayoritas Muslim. Sebagaimana Manubulu dahulu menghadirkan para murtadin itu ya, mengaku dari orang-orang mengaku dari kota-kota, yang dimana kota-kota itu berbasis Islam, seperti Kudus itu kan terkenal dengan santrinya ya. Terus bagaimana dari pesantren juga pesantren Gontor, yang dimana pesantren Gontor ini kan terkenal. Jadi mereka angkat orang-orang tolol ini ya, yang orang-orang mengaku murtadin ini, mereka angkat, mereka jadikan tombak untuk memurtadkan umat Islam gitu ya, dijadikan mentor untuk memurtadkan umat Islam. Karena apa? Basis Islam itu akan menjadi pengaruh besar bagi kota-kota ataupun daerah-daerah, yang dimana daerah-daerah itu Islamnya Islam ambangan gitu ya, Islam-Islam yang setengah-setengah itu, Islam-Islam KTP itu. Maka ketika hadirnya orang-orang Kristen yang mengaku berasal dari
pesantren Gontor lah, dari pesantren ini itu yang terkenal itu, maka akan membawa pengaruh besar menurut mereka gitu ya. Tapi banyak juga memang umat muslim yang Islam KTP itu terpengaruh, itu memang ada gitu, itu tidak dapat kita mungkiri. Namun untuk saat ini insya Allah tidak akan pernah itu terjadi. Karena apa? Dengan hadirnya para apologet muslim itu dapat mengenali ya, memberitahu bahwasanya ini adalah orang-orang yang diutus oleh gereja ya untuk memurtadkan umat muslim dengan cara menyamar ya, menyamar-nyamar, mengaku murtadin lah, menyamar sebagai orang muslim lah, tapi memburuk-burukkan Islam. Nah, itu kita dapat kenali dan dapat kita beritahukan pada umat muslim, kita kabarkan agar supaya mereka paham dan menjadi cerdas dan menjadi tahu gitu ya, bahasanya perilaku mereka ini adalah perilaku yang senang menyamar-nyamar begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.